Kenapa kami membuat video ini? Banyak sekali, jutaan orang meninggal gara-gara campak. Pak, dokter, saya udah divaksin. Kok saya berangkat masih harus di antigen? Paling ramai kali ya. Masalah magnet. Suntikan itu ada magnetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat pemirsa Bual Sehat, channel YouTube-nya Puskesmas Teluk Sasah. Hari ini kami sedikit memberikan video tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan vaksinasi yang telah kita jalankan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu sekarang kita sedang melaksanakan vaksinasi di wilayah kita, di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sasah. Seluruh desa Teluk Sasah dan 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Permai dan Kelurahan Teluk Lobam. Tujuan kami melaksanakan ini adalah untuk menghindari kerumunan Bapak Ibu, terutama ya kerumunan, dan tentu saja yang pertama sekali adalah untuk agar vaksin ini sampai ke Bapak Ibu. Karena harapan kami dengan kami turun ke lapangan, Bapak Ibu semakin mudah untuk mendapatkan vaksin. Ya, kita kembali ke inti permasalahan. Kenapa kami membuat video ini? Ini berdasarkan hasil kita melakukan vaksinasi dari mulai 19 Mei sampai sekarang. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat nih. Jadi di edisi Buset kali ini kami sebutkan Buset menjawab. Nah, pertanyaan pertama kita mulai. Pertanyaan pertama, kenapa sih setelah divaksin kok demam? Oke, jadi mungkin saya coba memberikan penjelasan yang sesingkat dan sepadat mungkin dan bahasa dengan yang seumum mungkin. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, vaksin yang akan diberikan ke kita itu isinya adalah virus yang dilemahkan. Virus itu dimasukkan ke tubuh kita dengan harapan tubuh kita nanti akan mengidentifikasi, mengenal virus tersebut, kemudian dibuatlah lawannya nanti. Jadi nanti akan dibuat perlawanan untuk virus ini yang kita sebut dengan imun itu tadi. Jadi akan dibuat kekebalan untuk melawan virus ini. Virus yang dimasukkan itu kan lemah. Jadi kita dengan ketahanan tubuh kita akan membuat perlawanan virus tersebut. Nanti setelah divaksin, bila ada virus itu masuk, kita sudah kenal, kita sudah tahu bagaimana cara melawannya. Jadi waktu yang virus yang tidak dilemahkan, virus yang ada di luar itu masuk, tubuh kita udah kenal, udah bisa melawan. Nah, jadi tubuh kita itu punya sistem perlawanan dan alarm. Salah satu alarmnya adalah demam. Jadi saat virus itu masuk, tubuh itu ngasih tahu ke kita bahwa ada benda asing yang dapat mengganggu tubuh. Tubuh ngasih tahu dengan alarm itu, dengan demam itu. Jadi kalau misalnya orang yang divaksin bisa demam, berarti kemungkinan besar tubuhnya sedang melawan virus tersebut, sedang menciptakan imun untuk virus tersebut. Makanya kalau kan bukan cuma yang dewasa nih, anak-anak kecil juga setiap divaksin kadang-kadang demam, kadang-kadang tidak. Nah, kita ini juga kadang-kadang ada yang demam, kadang-kadang ada yang tidak. Jadi kalau misalnya dia demam, jangan takut, jangan panik. Berarti memang tubuh kita sedang melawan virus tersebut. Kalau demamnya bertahan lama sampai lebih dari 3 hari sampai seminggu, Bapak Ibu boleh konsultasi ke kita, boleh bertanya. Sering saya mendapat pertanyaan setiap hari setelah vaksin, kegiatan vaksin, saya sering di WA, di telepon menanyakan, Pak dokter, kok saya demam? Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan, itu masih wajar. Jadi jangan takut, jangan panik ya. Banyak minum air putih, minum paracetamol. Tapi ada juga loh Bapak Ibu yang WA ke saya, Pak, kok saya setelah divaksin tak demam? Saya nggak apa-apa nih Pak. Aduh, saya bilang, berarti memang Bapak Ibu masih harus mendapatkan ini ya, sosialisasi ini. Jadi jangan takut, ketahanan tubuh kita tuh beda-beda setiap orang. Ada yang memang tidak begitu bagus, tapi yang kayak saudara kita nelayan, petani yang selalu setiap hari bekerja keras, rata-rata ketahanan tubuhnya bagus. Jadi jarang mereka sakit, jarang demam.
Jadi wajar, tidak demamnya wajar, demamnya wajar, tergantung ketahanan tubuh kita masing-masing. Kemudian yang kedua, ada lagi, kenapa setelah divaksin masih kena COVID? Bapak Ibu tahu penyakit campak? Saya yakin tahu. Nah, anak-anak kita itu umur 9 bulan rata-rata divaksin campak semua sampai saya. Pokoknya anak-anak yang sekarang lah ya, zaman sekarang itu pasti udah divaksin campak semua. Nah, kalau udah divaksin campak, mungkin nggak anak-anak itu kena campak lagi? Pernah nggak anak-anak ibu kena campak lagi? Masih kan? Masih bisa kena campak. Bedanya apa? Nah, mungkin perlu saya sampaikan, dulu pertama kali campak itu keluar, mungkin Bapak Ibu bisa cek ya di Google sekarang ini, itu banyak sekali, Mbak Google itu cek aja. Wabah campak. Dulu campak itu merupakan wabah yang sangat ditakutkan. Banyak sekali, jutaan orang meninggal gara-gara campak. Selain campak, ada TBC. TBC sekarang banyak juga kan. Juga kita ada vaksinnya, vaksinasi TBC. Semua orang saya yakin sekarang ini udah divaksinasi TBC karena sudah masuk sebagai vaksinasi wajib. Tapi masih ada kan orang yang kena TBC. Jadi sebenarnya sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah divaksin sekarang COVID ini sama kayak campak. Dulu itu orang mati gara-gara campak. Tapi setelah divaksin, pernah nggak sekarang Bapak Ibu dengar orang mati gara-gara campak? Harapan kita setelah divaksin COVID, nanti orang bila kena COVID, terinfeksi COVID, tidak sampai ke status yang berat, sampai meninggal. Jadi yang kita cegah adalah kasus-kasus yang berat pada kasus COVID. Jadi bukan berarti Bapak Ibu setelah divaksin COVID, tidak kena COVID, masih kena COVID. Maklum kita, masih bisa terinfeksi Bapak Ibu. Tapi harapannya Bapak Ibu tidak sampai berat dan meninggal. Sekarang ini baru berapa persen kita yang divaksin? Belum banyak Bapak Ibu. Untuk saat ini se-Kepri itu sudah 700.000 orang. Jadi sekitar 28%. Sebintan, alhamdulillah cukup tinggi, itu sudah 56 ribuan orang, itu sekitar 42%. Untuk Kepri, Bintan paling tinggi. Memang saya apresiasi sekali Bapak Ibu untuk semangatnya melakukan vaksin. Harapan kita minimal 50%. Kenapa? Kalau udah 50%, mudah-mudahan kasus COVID itu nanti perlahan bisa turun dengan terciptanya herd immunity. Syukur-syukur bisa 70%, 80%. Makin mantap lagi kalau bisa 100%. Tapi ya itulah upaya kita yang sedang kita laksanakan saat ini. Kita menekan angka kejadian COVID. Kemudian yang ketiga, jadi ada pertanyaan, Pak dokter, saya udah divaksin, kok saya berangkat masih harus di antigen, pemeriksaan rapid, atau di genose? Jadi mungkin Bapak Ibu perlu saya ubah sedikit mindsetnya ini. Jadi kita ini divaksin bukan untuk Bapak Ibu biar bisa jalan-jalan. Salah. Jadi divaksin itu bukan untuk biar Bapak Ibu bisa kesana kesini, tidak perlu di antigen. Karena sepertinya ada beberapa orang yang beranggapan, ngapain saya divaksin kalau saya berangkat masih harus di antigen. Itu pola pikir yang kebalik, salah. Kita memvaksin orang ini untuk melindungi Anda, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, dan orang tua Bapak Ibu yang berlansia ya. Terutama yang lansia. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan yang pertama tadi, walaupun Bapak Ibu sudah divaksin, Bapak Ibu masih bisa terkena COVID. Dan Bapak Ibu masih bisa membawa virusnya kemana-mana. Jadi sekarang ini, kalau Bapak Ibu sudah divaksin nih, kan Bapak Ibu masih bisa kena seperti saya sampaikan tadi. Untuk mencegah penyebaran itu, ya Bapak Ibu harus di antigen, harus di genose, apakah ada virusnya. Kalau ada,
berarti Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, karena Bapak Ibu pergi, itu virusnya kemana-mana. Kebayang nggak Ibu satu pesawat, Bapak Ibu satu pesawat, dengan orang masyarakat banyak, minimal kan 100-an tuh dalam situ, Ibu bawa virusnya, dalam perjalanan yang 1 jam ya, itu udah kebayang nggak virusnya kemana-mana. Nanti orang itu pulang, ketemu orang tuanya, ketemu anaknya, kasihan. Jadi tolong diubah mindsetnya, kita melakukan vaksin bukan untuk Bapak Ibu biar bisa jalan-jalan, tapi biar menyelamatkan, mengurangi kasus COVID. Yang terakhir, ini yang paling ramai kali ya, masalah magnet. Saya bingung, saya tadinya nggak mau jawab sebenarnya, tapi ternyata masih beredar, dan setiap saya melakukan vaksinasi, pertanyaan magnet ini paling banyak loh, masih juga dipertanyakan oleh Bapak Ibu dengan memberikan contoh menempelkan koin ke badannya. Saya coba tunjukkan ya logika kita dengan magnet ini. Ini saya bawa contoh nih, jarum suntik. Jadi logikanya katanya di vaksinnya ada magnet ya. Jadi di jarum suntik itu terbuat dari besi ya. Kalau misalnya di vaksinnya ada magnet, seharusnya logikanya magnetnya akan nempel di besi, nggak akan melewati ke tubuh kita, karena tubuh kita nggak ada besi yang sekuat ini ya. Jadi misalnya gini, oke, nih saya contohin. Ini kunci motor nih ada magnetnya di sini ya. Kita coba ya. Nah, nempel dia. Jadi secara logika, kalau memang di vaksinnya ada besi, dia lewat akan nempel di sini dong. Karena di sini ada besinya. Jadi seharusnya kalau memang ada ya tidak sampai masuk ke badan kita, kalau memang ada ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang pertama nih, logika paling kecil. Nah, logika yang kedua, ini koin 1000, ini magnet, coba kita tempelin, nempel ya, berarti memang koinnya nempel ke magnet. Nah, kata-kata orang-orang yang menyebarkan berita itu bahwa tubuhnya itu gara-gara divaksin nempel uang 1000 ini tadi karena ada magnetnya. Di logika saya, di logika kita, berarti di vial itu tempat penyimpan tempat penyimpan vaksinnya, berarti banyak magnet dong, karena ngumpul di sana semua kan. Jadi harusnya di situ induknya magnet. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini vaksinnya saya pinjam sebentar, nggak bisa lama-lama karena akan rusak kok. Jadi kalau memang induknya magnet ada di sini, ini kita tempel, oke, udah. Ini kita tempel. Mana dong magnetnya? Kita samping gini. Mana magnetnya? Tuh. Kalau ini jelas ya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu. Saya berharap, tadinya saya memang bukan tidak mau sih, saya berat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena secara logika aja saya udah dari awal saya udah nyangkut sebenarnya. Tapi ternyata ini keresahannya cukup tinggi dengan video-video yang dibuat orang-orang koin menempel di badan. Cobalah Bapak Ibu itu nih saya keringetan nih, kalau ditempel ya nempel. Maksudnya begini deh, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang berita-berita macam-macam terkait vaksinasi, Bapak Ibu bisa dilihat. Cuman Bapak Ibu juga paling gampang lihat sekeliling Bapak Ibu lah. Sekarang di wilayah kita ini udah ribuan yang orang divaksin. Coba Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu lihat berita miringnya seperti apa. Paling tidak apalah yang Bapak Ibu dengar. Kalau demam, mual, muntah, sakit kepala, itulah memang efek sampingnya, yang terutama yang vaksin AstraZeneca. Tapi itu
biasa, maksud saya memang itulah kejadian ikutan pasca imunisasinya ya itu. Jadi ya wajar. Dan yang seram-seram, Bapak Ibu mungkin perlu dilihat lagi beritanya seperti apa. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, langsung disebar. Jempol kita nih cepet loh, jempol kita nih kalau yang berita yang ini cepet kali share-nya. Betul tidak nanti dulu, yang penting kawan harus tahu dulu nih. Nah ini yang agak seram nih. Nah masalahnya ada masyarakat kita yang menganggap itu adalah hal yang benar tanpa harus di cross check, dan itu menjadi pembicaraan di mana-mana. Ya demikian Bapak Ibu, mungkin saya sudah terlalu panjang sekali. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan, saya juga manusia, tempat melakukan kesalahan dan kekeliruan. Jadi kalau ada kata-kata yang salah atau ucapan saya yang tidak pas di hati, saya mohon maaf. Jangan lupa, tolong kalau ada pertanyaan, tulis di komen. Terus tolong share video ini kalau memang dirasakan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Kami sebenarnya seharusnya sudah mulai menayangkan podcast-podcast, tapi karena kegiatan vaksinasi kami penuh Bapak Ibu, Senin sampai Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 5 sore kami vaksinasi. Jadi agak tertunda, kami mohon maaf, tapi kami akan tetap berupaya untuk memberikan informasi kesehatan bagi masyarakat. Demikian dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.